kesempatan untuk kembali thalabul ilmi, bermajelis ilmu ya. Yang pertama untuk mengukurkan kewajiban sebagai kefarduan kita, yang kedua untuk menambah ilmu, yang ketiga adalah untuk menjaga agar kita tetap istiqomah, karena di antara jalan istiqomah itu adalah majelis ilmu. Orang kalau nggak majelis ilmu susah untuk istiqomahnya. Dengan bertambahnya ilmu itu menambah istiqomah. Dan juga untuk menghilangkan kebodohan kita. Menghilangkan kebodohan itu adalah suatu kewajiban, karena Allah itu ingin disembah, ingin diibadahi seperti yang Dia inginkan. Bukan hanya ingin disembah, tetapi ingin disembah dengan cara yang Ia inginkan. Maka tidak ada cara lain menuju ke sana kecuali dengan thalabul ilmi, mencari ilmu. Permasalahannya ada orang itu yang kan tingkat maratibul jahli ya, tingkatan kebodohan itu bermacam-macam. Ada yang yadri annahu yadri, ada yadri annahu la yadri, ada yang la yadri annahu yadri, ada yang la yadri annahu la yadri. Jadi ada orang yang tahu dan dia merasa tahu, itu cukup berarti ilmunya. Jadi dia punya ilmu di bidang ini, dia punya ilmu di bidang ini, lalu dia amalkan ilmunya. Ada yang seperti itu. Ada orang yang tidak tahu bahwa dirinya tahu, berarti ini dia belum menggali potensinya. Ada yang ketiga, orang itu tidak tahu bahwa dirinya itu tidak tahu. Ini kebodohan yang parah tuh ini. Jadi rajulun la yadri annahu la yadri. Orang tuh tidak tahu, tapi dia tidak merasa dirinya tidak tahu. Rajulun la yadri wa huwa la yadri annahu la yadri. Dalam bahasa usul fikihnya begitu. Dia tidak tahu bahwa dirinya itu tidak tahu. Kalau orang tidak tahu, kalau orang tahu dirinya tidak tahu, wa yadri annahu la yadri, masih mending. Suatu saat dia akan belajar. Oh, iya saya tidak tahu, merasa saya belum cukup ilmunya dalam agama, taharah belum tuntas nih ilmunya, sholat belum cukup ilmunya, Ramadan belum cukup ilmunya, segala macam. Dia tahu bahwa dirinya tidak tahu, sadar diri. Huwa yadri annahu la yadri. Itu masih bagus, ketidaktahuannya masih bagus. Yang parah itu yang terakhir ini. Huwa la yadri annahu la yadri. Dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Ada yang begitu Pak. Ada. Sehingga dia tidak mau ke majelis taklim, tidak mau ke majelis ilmu karena nggak tahu. Gitu. Dia tuh nggak tahu dirinya nggak tahu gitu. Ini yang paling berbahaya, itu yang disebut jahil murakab tuh ini. Jadi jahil itu ada jahil biasa, jahil reguler lah bahasa kita ya. Jahil yang premium, ada yang jahil yang A1-nya itu gitu ya. Itu namanya jahil murakab dalam bahasa Arab atau dalam bahasa usul fikih itu jahil murakab. Jadi kebodohannya itu 10%. Ya, ketahuannya itu 10%, pengetahuan 10%, kebodohannya 90%. Nanti di ayat ini juga nanti ada pembahasannya itu ada. Tapi ini mah derajat ilmu atau derajat keyakinan. Nanti ada di sini. Suratul Takatsur. Surat At-Takatsur. At-Takatsur itu dari bahasa Arab takatsara ya takatsaru. Berlomba-lomba, palomba-lomba. Takatsur itu palomba-lomba. Jadi di kalangan bangsa Arab memang ada kebiasaan palomba-lomba gitu. Dari kata katsir. Katsir itu kan banyak. Tapi kalau wazan tafa'ala, takatsara itu palomba-lomba. Berlomba dalam banyaknya jumlah. Kata Imam Qatadah, seorang mufasir dari kalangan tabi'in, mengatakan ayat ini turun tentang suatu kaum yatafakhurun, yang berlomba-lomba, yang berbangga-bangga dengan harta dan keturunan mereka. Lalu turunlah ayat ini. Dalam tafsir lain ya, Ibnu Katsir dan At-Tabari menyebutkan nazalat fi qabilah minal ansor, disebut Bani Harisah. Ini turun di kalangan kaum Ansor yang bernama Bani Harisah.
wa Banil Haris tafakharu wa takatsaru. Nah, ini mereka punya kebiasaan membangga-banggakan dan berlomba-lomba dalam kuantitas ya, banyaknya yang mereka kumpulkan. Sampai mereka itu mengatakan fikum misal fulan dan fulan. Si fulan lebih ini, si fulan lebih ini, si fulan. Sampai jadi kebiasaan gitu. Itu di Bani Harisah. Makanya karena jadi kebiasaan seperti itu turun ayat. Kalau oknum per oknum, satu orang dua orang merasa dia banyak, mungkin itu tidak tidak sampai darurat turun ayat. Tapi ini mah satu kampung itu merajalela gitu, sikap semacam itunya. Bahkan yang al-ahya balil amwat, yang sudah meninggal yang masih hidup diceritakan gitu. Wah, aki orang panggung harna sak dunia. Gitu. Oh, nya so gitu. Ini orang mah di dia biar kabeh, eleh kabeh bukan. Nah, itu sampai berbangganya itu bukan dengan diri mereka tapi keturunan dan aki-aki mereka nanti. Yang dulu-dulu gitu, bal ahya wal amwat. Boleh teh kampungnya. Pokoknya di lumbur eta malah aya deui nu boga TV pangheulana bapak urang. Aya gitu. Bangga-bangga ya. Dulu di Afrika mah aya Pak bangga-bangga, tapi itu bangga-banggana pahideung-hideung bapak ceritanya. Ini ada ceritanya ABG di Afrika SMP lah gitu. Pahideung-hideung bapak. Nu kahiji teh bapak urang panghideungna mana gitu. Pantiluan. Batur mah getih teh hideung beberem bapak urang getihna bodas. Hebat pemane teu ngelehkeun. Nu kadua embung eleh. Bapak urang mah tulang lagi hideung. Batur mah kan bodas tulang, bapak urang mah hideung. Beureum ka hideung tulang hideung. Teu nu katilu teh oh carana naonna pemane bapak urang panghideungna mah. Bapak urang mun hitut imah teh poek. Mun hitut teh imah poek, leungit imah teh. Berarti lain getih lain tulang dia hidung kabeh-kabehna berarti hidung sadaya. Akhirnya mah ditetapkan pemenangnya itu katilu Pak. Katilu pemenangnya itu. Ya, musabaqah fi sawadil aba. Musabaqah pahideung-hideung bapak. Berbangga-bangga. Surat ini dinamai At-Takasur juga Alhaakumut Takatsur. Ada dua nama surat ini, surat At-Takasur dan surat Al-Hakum. Al-ha dari kata lahwun. Al-hakum telah melalaikanmu. Apa itu? Takasur. Kebiasaan membanggakan diri dan memperbanyak harta dan keturunan. Takasur. Nah, kita bawakan tafsir dari lain dalam riwayat Bukhari menyebutkan ya. Jadi Bukhari itu meskipun bukan ulama spesifik tafsir, tapi dalam penjabaran urutan hadis dan sebagainya, beliau itu terlihat manhaj tafsirnya. Misalkan bab kata bab ini. Itu sebenarnya itu tafsir beliau tentang hadis atau tentang ayat begitu. Jadi tidak punya kitab tafsir khusus, tetapi dari pemaparan urutan hadisnya terlihat bahwa beliau itu juga memiliki ilmu tentang tafsir dan ahli dalam tafsir. Beliau mengatakan syagalakum hubbud dunya an taatillah. Maksud alhaqumut takasur itu adalah syagalakum hubbud dunya. Kalian telah disibukkan dengan hubbud dunya. Mencintai dunia secara berlebihan dari sewajarnya. Itu namanya hubbud dunya. Saur santri mah hubbud dunya teh singkat apa? Arti dari suka bumi ya. Suka bumi, hubbu dunia ya. Padahal tidak ada hubungannya ya. Hubbu dunia maksudnya adalah mencintai dunia lebih dari sewajarnya. Apa itu hubbu dunia? Fil mali wal waladi war raqiqi. Ini kata Imam Bukhari. Mal, harta, walad, anak-anak keturunan, ar-raqiq, budak sahaya. Jadi budak sahaya dulu itu termasuk kebanggaan, kepemilikan harta yang dibanggakan oleh orang-orang. Termasuk mal itu adalah properti, kendaraan, pesawahan, perkebunan dan lain-lain. Lebih dari batasnya. Mal, walad, war-raqiq. Raqiq. Rof, kof, ya, kof, raqiq.
Itu dari kata rikun. Rikun itu abidun, abdun, hamba, sahaya begitu. Lebih dari kewajar, lebih dari semestinya. Seperti almal, misalkan kendaraan. Kalau lebih dari semestinya itu maka tersebut hubbud dunia. Batasannya apa? Batas kalau kita lihat sahabat dan Rasul itu mereka rata-rata punya 3 kalau kendaraan itu. Misalkan Umar bin Khattab itu punya kuda khusus berjihad 1. Ada yang 1 lagi khusus untuk yang biasa untuk aktivitas. Ada lagi yang jarak dekat. Rasul punya onta namanya qaswa, jarak jauh, ekspedisi jarak jauh. Punya kuda untuk berjihad. Punya juga hamir. Hamir itu namanya ufer untuk jarak dekat. Untuk ya menuju masjid atau ke pasar itu pakai himar. Jadi jika kita memang ada rezekinya dan Allah berikan kita keluasan rezeki, tidak apa-apa punya kendaraan 3 atau 4. Memang kebutuhannya demikian. Ada yang jarak jauh, ada yang buat ekspedisi berjihad, ada yang buat ke pasar dan sebagainya. Tidak, karena Rasul pun mencontohkan demikian. Ya, ada qaswa, ada ufair, ada juga khuyul ya, untuk berjihad. Umar juga sama. Ada kudanya yang dicap mahbusatun fisabilillah. Kudanya itu distempel khusus jihad fisabilillah. Gitu. Berarti kan ada kendaraan lain untuk yang operasional biasa gitu. Nya urang mah meureun aya Supra X hiji yang jarak jauhna aya Fiction jeung nu deketna sepeda we lah. Jadi tidur minimal. Ya, tapi itu kalaupun Allah memberikan keluasan rezeki dan nikmat kepada, kalau tidak ya tidak memaksakan. Karena yang namanya hubud dunia itu adalah bukan terkait jumlah dan banyaknya, tetapi apa? Hatinya. Hati dan jiwanya terkait terpaut ke dunia atau tidak. Karena apabila seseorang itu menjadikan dunia di hatinya, ya itulah hubud dunia. Tapi kalau orang menjadikan dunia meskipun sebanyak apapun tapi di tangannya, maka dunia itu tidak masuk ke dalam hatinya. Contoh banyaknya adalah Sulaiman alaihissalam, di mana beliau mengatakan hadza min fadli rabbi, ini semuanya dari Allah. Modal nanti Allah, ilmu nanti Allah, dagang nanti Allah, tempat nanti Allah, semua nanti Allah. Akhirnya mengatakan hadza min fadli rabbi, mun rugi ge dipalikeun deui ka Allah. Modal ti Allah, ilmu ti Allah, pembeli oge ti Allah, rugi oge ti Allah. Udah sabar. Besok jualan deui terus begitu. Jadi ilmu itu harus disadari oleh setiap kita sebagai seorang muslim bahwa memasrahkan semuanya kepada Allah itu adalah ketakwaan yang paling tinggi. Wa ana minal muslimin, dan aku adalah termasuk orang-orang yang berserah diri dalam segala hal apapun. Hatta ya'tiyakum al-maut. Nah, ini ada tambahan lagi dari beliau, lau kana li ibni adam wadin min dhahabin yaqulu ibnu adam, andaikan manusia itu begini sifatnya, kata Rasulullah SAW, andaikan anak Adam manusia ya memiliki emas sebesar gunung Uhud, maka dia akan berharap punya emas lagi sebesar itu. Jadi kalau sekarang punya gunung Uhud emas, sudah punya gunung Uhud emas, dia akan berharap gimana caranya punya emas lagi sebesar gunung Uhud. Ma malahu illa turab, tidak akan menghentikannya kecuali tanah kuburan, artinya meninggal dunia. Juga dikatakan dalam sebuah riwayat, yaqulu ibnu Adam, mali, mana hartaku, mana duniaku, mana kepemilikanku. Wa inni lahu min wa anna lahu min malihi salas. Adapun kata Nabi dalam Sahih Muslim ya, harta itu hanya 3, kata Nabi SAW. Ma'akala fa'abna, apa yang dimakan lalu habis. Wa ma labisa fa'abla, apa yang dipakai pakaian kemudian usang, rusuh dan rusak. Wa ma tasaddaqa fa'tana, dan apa yang disedekahkan kemudian berbekas bagi dia. Kemudian wa ma siwa dzalika, adapun yang selain 3 ini, apa yang dia makan kemudian habis, apa yang dia pakai kemudian rusak, apa yang dia sedekahkan kemudian dia berbekas. Adapun selain itu fadzahibun, maka immah dahib, imma itu akan rusak dan hilang sendirinya, wa tarikuhu linnas, ataupun ditinggalkan untuk manusia, artinya diwariskan. Jadi pada hakikatnya harta itu kata Rasul hanya 3, yang dimakan habis, yang dipakai rusak, kemudian yang disedekahkan dia tersisa. Selain itu kata Nabi 2, imma dia hilang begitu saja
oleh waktu berlalu atau dia ditinggalkan untuk keturunannya sebagai warisan. Maksudnya apa? Pesan Nabi dalam hadis ini, hadis Sahih Muslim, itu ingin menegaskan kepada kita bahwa jangan sampai dunia itu ada nyangkut di hati kita, cukup di tangan kita saja. Dunia harus didapat, kaya harus didapat kalau kita bisa, karena itu modal kita menghadap Allah apabila itu kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yatba'ul mayyita salasatun. Ini sering saya baca, hadisnya Bukhari, hadis sahih. Yatba'ul mayyita salasatun. Yang mengiring seseorang ke kuburan itu tiga. Fayarji'u isnani wa yabqa wahidun. Pulang dua, tinggal satu. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ngabring tiluan ikut keluarganya, hartanya dan amalnya. Fayarji'u maluhu. Hartanya balik. Wa ahluhu, keluarganya juga pulang. Udah dikubur, doa pulang. Wa yabqa amaluhu, dan tinggallah amalnya, mengikuti dia sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Bayangkan ya, keluarga tinggal, lalu setelah keluarga beres pulang itu roh kita itu diangkat ke langit. Roh kita diangkat ke langit, disetorkan dulu ke Allah. Dalam hadis yang panjang riwayat Tirmizi, hadisnya Hasan Sahih, itu setiap langit pertama ditanya, "Mahadar ruhut thayyibah." Kalau ruhnya baik, orang beriman ditanya oleh para penghuni langit, "Ini ruh siapa? Kok wangi banget?" Fulan bin Fulan. Ini juga hadis sebagai dalil bukti yang membantah konsep sufi tentang nama ruh. Tidak ada nama ruh itu. Nama orang itu nama orangnya. Buktinya apa? Buktinya ketika orang itu menghadap Allah Ta'ala, ketika malaikat menyetor ruhnya yang sudah dicabut itu, malaikat bertanya, "Mahadi royah thayyibah." Ini wangi apa? Wangi sekali. Malaikat menjawab, "Hadza fulan bin fulan." Tidak ada nama ruh atau lain sebagainya. Fulan bin fulan, namanya dengan bapaknya. Makanya penting buka bapaknya, Pak. Punya bapaknya penting. Zina kenapa hukumannya berat? Karena merusak nasab. Hukumannya berat karena merusak nasab. Kita akan dipanggil dengan nama bapak kita. Mahadiru thayyibah. Kemudian tembus ke langit ketujuh. Lalu kalau orang beriman, pintu langitnya sudah dibuka. Allah mengizinkan dia dihadapkan oleh malaikat, dan Allah mengatakan, "Uktubuhu fi iliyin." Tulis namanya di kitab namanya iliyin. Makanya surat Al-Mutaffifin Allah berfirman, gimana ayatnya? "Kalla inna kitabal abrari lafi iliyin." Sungguhnya tulisan atau catatan amal orang-orang baik itu fil iliyin, akan dicatat nanti nasibnya itu dalam kitab iliyin. Kalau nama kita ada di kitab iliyun, maka kita termasuk ahli surga. Sebagaimana firman Allah, "Kalla inna kitabal abrari." Orang-orang beriman itu catatan surga nanti ada di kitab ini. Sebaliknya, "Kalla inna kitabal fujjari lafi sijin." Adapun catatan nasib dia orang-orang durhaka itu ada dalam kitab sijin, yang nanti akan list daftar orang-orang yang akan masuk neraka namanya sijin. Kalau daftar orang-orang masuk surga namanya iliyin. Lalu setelah itu ruh dikembalikan ke alam kuburnya. Makanya sehari pertama itu ruh itu sedang dibawa ke langit, disetorkan ke Allah. Nanti Allah yang memutuskan, dan Allah Maha tahu dia ahli surga atau ahli neraka atau ahli azab atau ahli nikmat. Itu Allah yang memutuskan. Malaikat hanya menyetor ke atas, disetor ke atas, dan semua bertanya. Kebalikannya, ruh orang munafik, orang kafir juga sama. Ketika meninggal, ya keluarganya lagi sibuk segala macam sampai pemakaman, itu dibawa dulu ke langit. Setiap di langit itu malaikat bertanya, ini hadis Tirmizi, "Ma hadhir ruh al-khabisah." Ini ruh siapa kok bau banget ini? Lalu malaikat pembawa ruh itu mengatakan, "Fulan bin fulan." Ini namanya Fulan bin fulan. Ruhnya buruk. Lalu pas menghadap Allah di langit ketujuh, itu Allah tidak membuka pintunya. Langsung tulis di nasijin. Tulis di nasijin. Itu mendak-mendakan. Langsung diseru saja. Tulis dalam sijin. Kemudian dibalikan lagi ruhnya ke alam kubur, lalu terjadilah yang disebut dengan soalul kubur atau fitnatul qabri. Kalau dia nikmat berarti dapat kenikmatan, kalau dia sengsara berarti dia mendapatkan kesusahan di alam kubur.
Subhanallah. Jadi kalau kita ingat hadis itu mengerikan ya. Dan surat ini juga mengingatkan itu. Pelajaran terbaik adalah kematian. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Hatta sehingga zurtum dari kata ziarah, sehingga kalian menziarahi, mendatangi kubur. Hatta zurtum al maqabir. Hatta ziyaratikum lil kubur, sehingga kalian menghampiri alam kubur. Munasabatut tasmiyah disebut surat At-Takasur karena dua sebab. Satu, At-Takasur li'annahu sababu halakatil insan al-madhkur fi surah. Karena kerusakan manusia itu kebanyakan takasurnya. Kalau iktifa mencukupi dengan apa yang dibutuhkan di dunia, itu manusia sudah cukup. Tapi ada yang lebih dari itu. Nafsunya ada yang takasur, berlebih dari yang sekedar dibutuhkan. Dan biasanya efek berlebih itu di dalam surat Al-Alaq, kalla innal insana la yatgha, kapan ar-ra'ahu stagna. Kalau sudah merasa cukup, merasa tahu, merasa punya, itu istagna. Istagna itu yatgha dan istagna, congkak dan tidak butuh gitu. Orang-orang Quraisy kenapa didakwahi susah? Karena sudah merasa cukup. Pembesar Quraisy itu merasa cukup, dia harta dia yang punya, kabilah dia yang menguasai, kemudian keluarga dia paling banyak. Sampai Allah menegur, ada seseorang Quraisy namanya Walid bin Utbah. Itu sampai Allah sebutkan kisahnya di Al-Quran surat Al-Mudassir, menyebutkan kunaon si jelma itu teu iman wae pada habis diberi nikmat yang begitu banyak. Apa itu ayatnya? Malan mamduda wa banina syuhuda wa mahaddu lahu tamhida. Kami sudah beri dia harta yang banyak. Wa banina syuhuda, anak-anak yang hadir di sekitar dia. Jadi di antara kenikmatan kebahagiaan itu adalah ketika anak-anak itu dekat dengan kita. Jadi tidak merantau berang-berang kemana-mana gitu. Jadi orangnya ada di situ. Kemudian wa mahaddu lahu tamhida, dan kami mudahkan seluruh urusan. Tetapi sumayat mahuan azid, dia terus tamak rakus dengan tambahannya, tetapi dia juga tidak beriman. Anida itu tidak beriman. Inad, ingkar. Jadi sampai Allah menurunkan ayat khusus terkait orang tersebut. Barudakna ayah hareupeuna ambalaya balatak. Kemudian hartanya banyak, malan mamduda, wa mahaddu lahu tamhida, dan kehidupannya dipermudah semuanya. Dan dia terus minta yang tambah. Tetapi tadi anida, dia tetap ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang diberikan nikmat begitu banyak, keluarganya hadir semua, tidak ada yang merantau, kemudian hartanya banyak, tetapi ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menurunkan surat Al-Mudassir, di antara isi ayatnya adalah teguran Allah kepada pembesar Quraisy namanya Walid bin Utbah. Silakan dibuka asbabun nuzul ayat tersebut, dipelajari kembali ya, tentang teguran Allah orang-orang yang semacam itu. Berikutnya adalah Al-Hakum. Surat ini namanya juga surat Al-Hakum karena Allah Ta'ala membuka surat ini dengan lafaz Al-Hakum, yang telah melalaikan kalian. Al-Mihwar ar-Ra'isi di surah. Intisari dari surat ini adalah at-tahdzir minal ghaflati anid daril akhirah. Wanti-wanti Allah, teguran Allah ya, ataupun pengingatan Allah dari sikap lalai terhadap negeri akhirat. Kita sudah sering bahas visi orang beriman itu akhirat. Tujuan orang hidup yang beriman itu akhirat. Segala macam akhirat. Nikah untuk akhirat, dagang untuk akhirat, bekerja untuk akhirat, kemudian ibadah untuk akhirat. Kalau ibadah bukan untuk akhirat tidak akan diterima. Apa dalilnya? Firman Allah surat Al-Isra, "Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum masykura." Orang yang diterima amalnya itu wa man arada al-akhirah, yang niatnya untuk akhirat. Sedekahnya untuk akhirat, zakatnya untuk akhirat, kurbannya untuk akhirat, sholatnya akhirat, Ramadannya akhirat, dan lain-lain. Tidak untuk akhirat tidak akan diterima. Ada orang yang niatnya bukan untuk akhirat. Tarawih narame, isana teu datang aja. Tarawih teu pinuh, isana teu aya.
marukana diterima tarawih nanti isya, tidak bisa. Ya, dalam hadis itu in wujida kamilatan kubila sairu amali. Kalau sholat wajibnya itu jejeg pas ajeng, maka kubila diterimalah ibadah-ibadah sunnah. Wa in wujida naqisotan. Tapi kalau kurang yang fardhohnya yang 5 waktunya itu rudda itu mardud, ditolak sairu amali, seluruh amalannya. Jadi yang sedekah habis-habisan ke sholat malah diterima sedekahnya. Sholat sunnah habis-habisan tapi wajibnya tidak akan diterima sholat sunnahnya. Masih ngerak ribuan rakaat tapi teu ngelaksanakan sholat wajib subuh 2 rakaat malah diterima. Jadi namanya itu ibadah itu takdimul wajib ala sunnah wajib, mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah, itu hukumnya wajib. Dan diantara kesalahan sebagian banyak manusia itu adalah takdimus sunnati ala wajib, mendahulukan yang sunnah dengan meninggalkan yang wajib, atau mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib sehingga yang wajib tidak dilaksanakan. Mana mungkin diterima yang sunnah kalau wajibnya tidak dilakukan? Tidak mungkin. Itu secara logika pun tidak masuk. Orang yang memperbanyak sunnah tapi wajibnya tidak dilaksanakan, itu adalah sebuah kesalahan. Nah, berikutnya adalah fawaid wa lataib haula suratil mubarakah. Faidah dan latifah dari surat ini. Yang pertama, laisa ablagu wala anja'u mau'idhatan minal maut. Tidak ada pelajaran ataupun teguran yang paling besar, paling menendang. Anja itu nendang. Minal maut, daripada kematian. Tidak ada pelajaran yang lebih dahsyat daripada kematian. Yang kedua, dalam hadis kafa bil mauti wa'idhan, cukuplah kematian sebagai pelajaran. Kafa bil mauti wa'idhan. Saya pernah cerita juga, Umar bin Abdul Aziz itu pingsan saat dilantik menjadi khalifah. Batu makan dilantik teh pesta, Pak. Oh, pesta atau keluarkan pesta ya kan. Aya dangdutan, aya anu versi rada Islamnya, aya ku sholawatan pesta teh aya. Aya anu ku segala macam, aku keluarkan. Umar bin Abdul Aziz dilantik jadi khalifah pingsan. Setelah siuman ditanya, "Tuan, kenapa Anda pingsan saat dilantik? Saat semua orang tertuju kepada Anda?" Dia menjawab, "Siapa yang sanggup menahan bebanku di alam kubur?" Coba pemimpin takut alam kubur, Pak. Mohon mungkin korupsi. Mohon mungkin ruwal rawel ka jatah nu batur, tidak mungkin. Tidak mungkin melakukan kebijakan zalim, tidak mungkin. Kebijakan yang menyengsarakan rakyat yang mustahil. Dia takut alam kubur, Pak. Siapa yang membawa bebanku di alam kubur? Pingsan. Khalifah dilantik pingsan. Orang mah kuwu dilantik lurah, pesta 3 hari, balong saatkeun bukan rumah. Lauk parak saatkeun, belum kabeh. Segala puncit kabeh bukan beakeun cau-cau ala gitu. Roron sadayana bukan. Itu kuwu dan lurah, pestanya luar biasa. Ini khalifah menguasai 2/3 umat manusia saat itu. Menguasai 2/3 alam dunia saat itu ya, di zaman keemasannya. Kan itu zaman itu kan Romawi sudah tunduk. Zaman itu Romawi sudah tunduk, Bizantium sudah tunduk, Persia sudah tunduk, India, Cina itu sudah tidak berkutik. Karena memang terkuat saat itu, supremasinya terkuat. Itu Umar bin Abdul Aziz dilantik pingsan. Siapa yang mau sanggup membawa bebanku di alam kubur? Itu berat, dalam sekali itu. Murokobahnya itu dalam sekali, tidak biasa seperti orang kebanyakan. Makanya kata Nabi, cukuplah kematian itu sebagai pelajaran. Maka ziarah kubur itu disunahkan oleh Nabi agar kita mengingat kematian dan mendoakan almarhum. Karena orang mah ziarah kubur hanya setahun sekali, Pak ya. Yang sunnah itu sesering mungkin. Saya sebulan sekali ke makam ayah saya, sesering mungkin. Jadi tidak ngumpul 1 hari begitu ramai, tapi sesering mungkin. mengantar jenazah ke kuburan juga sunnah. Mengantar sunnah itu sunnah, bahkan itu hak muslim dari muslim yang lain. Jadi kalau kita punya orang tua, punya kakak atau saudara yang sudah meninggal, kalau ada waktu dan sempat ziarah
ziarahi, kemudian mendoakan mereka, karena doa itulah yang mengangkat derajat mereka dan meringankan beban mereka. Dalam hadis Bukhari ada mufrad pernah kita baca, ada mufrad menyebutkan ada suatu hadis seorang yang sudah meninggal, dia ada di posisi tinggi, dia pun tidak tahu kenapa posisinya tinggi gitu. Sampai dia bertanya kepada Allah Rabbahu, bertanya kepada Tuhannya, "Ma hadhihi darajah ya Rabb? Ini derajat apa kok saya tinggi banget?" Kata Allah Taala, yuqal lahu, dikatakan padanya, hadzal istighfari waladika. Ini karena istighfar anak-anakmu. Ada orang ditempatkan di tempat tertinggi, dia pun tidak tahu, tidak sadar, saya amalan apa kok posisinya begitu tinggi. Lalu dikatakan padanya, yuqalu lahu itu berarti bisa malaikat, bisa Allah. Yuqalu lahu, dikatakan padanya, hadzal istighfari waladika. Ini karena istighfar anak-anak. Rugi pak orang pemegade putra teu bisa istighfar jang urang. Rugi orang punya putra, punya putri, punya keturunan anak incu teu apal istighfar jang kolot almarhum. Rugi sekali kita, karena itu yang kita harapkan di sana. Apa istighfar itu? Bisa rabbighfirli wali walidayya, bisa astagfirullah li wali walidayya. Itu dua redaksinya. Silahkan diajarkan kepada anak-anak kita. Jangan lepas. Bahkan para ulama sampai pentingnya mendoakan orang tua itu, saking pentingnya jadikan doa itu setelah doa azab, minta perlindungan azab kubur sebelum salam. Saking pentingnya doa meminta ampunan kepada orang tua kepada Allah, saking pentingnya disisipkan sebelum salam setiap sholat. Sebelum salam setiap sholat disisipkan di situ. Para ulama beristihad di situ tempat terbaik untuk berdoa. Karena setelah amal soleh, takbiratul ihram, baca Quran, baca surat, Fatihah sudah, ya ruku, sujud, semua amal soleh, semua ibadah, semua ketundukan dilakukan, terakhir kita minta permohonan. Itu mustajab sekali. Jadi setelah serangkaian ibadah, kewajiban dan amal soleh dalam sholat, doa-doa, puji-pujian segala macam, sholawat juga ada di situ. Terakhir sebelum salam disisipkan doa yang mustajab untuk orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau astagfirullah li wali walidayya wa lisairil muslimin. Itu kita mendoakan kedua orang tua kita. Itu yang menjadikan orang tua kita derajatnya tinggi di akhirat nanti. Ulah sampai tak apa udah kurang. Apa cepretan mana tak apa doa acan kan yang saya gitu kan diajarkan kepada mereka ya. Insyaallah. Fadal. Sekarang suruh jam berapa? Bentar lagi. Ada pertanyaan? 2 menit lagi. Baik, enggak kalau ada pertanyaan. Ini baru 2 hikmah, insyaallah besok lagi kita makan. Pak Habibie menjarahi istrinya di kuburan tiap hari, berita itu betul? Menjarahi istrinya tiap hari ke kuburan istrinya. Oh, gitu. Pak Habibie betul itu berita itu? Kalau betul tidaknya Allah alam ya. Tapi kalaupun itu dilakukan juga tidak apa-apa. Boleh ya. Saking cintanya. Mazurah saking cintanya. Doakan. Lalu sebelum masuk kuburan itu salam dulu Pak. Assalamualaikum ahlan diyar minal muslimin wal muslimat minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bihum lahiqun. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Assalamualaikum ahlan diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Salam dulu, orang mau masuk kuburan teh langsung tetap kubur aja kemana? Langsung Pak, masuk kuburan teh langsung neangan gitu. Pak, ini nu incu orang mana teh? Ini orang mana ini orang? Salam dulu ke kuburan teh. Assalamualaikum ahlan diyar. Salam dulu. Adabnya begitu. Kalau bisa lepas sendal. Kalau bisa di kuburan lepas sendal. Tapi karena di kuburan kita joropot begitu, tanahnya juga licin ya pakai sepatu lah nggak apa-apa. Tapi kalau di dekat makamnya sebaiknya dilepas kuburan. Orang kalau dia punya ilmunya, tahu ilmunya, di makam tuh lepas sendal. Coba lihat para kiai, para ajengan kalau sedang mengurus pemakaman, sendalnya dicopot. Tapi yang itu apalnya sepatu jebra gitu pakai wae gitu. Didiukan kuburan. Ngadoa ninina di kuburan, tapi ngadiukan kuburan batu. Itu kuburannya bermasalah juga. Tidak tahu ada apa. Kredit. Tidak tahu. Kan? Jadi pertama ada kuburan itu salam, yang kedua lepas sendal, lepas sepatu di kuburan itu ya. Kemudian berdoa kepada Allah agar Allah meringankan nasib dia di akhirat. Lalu mengingat kematian bahwa kita pun lahikun. Lahikun itu dan kami akan menyusul kalian. Wa inna insyaallah bikum lahikun.
ulah riweuh teu gua asup kuburan langsung mana nin urang mana aja gitu dengan ini salam ge aceh dengan ini lamun si kuburan eta bisa nyarios mah lah mana yang urang salam ge acan gitu ini itu mah. Kalau ziarah itu harus ke keluarga sendiri. Ziarah itu yang utama adalah ke keluarga sendiri yang utama ya, ibu bapak ya. Kalau misalkan kita kan misalkan jauh di luar kota ya, kita Kakak adik ya. bapak ke kita ziarahnya ke kuburan muslim aja itu bisa. Diwakili, Ya. diwakilkan ke kuburan yang lain maksudnya. Iya, gitu. Masjid muslim. Itu mah tujuannya mengingat kematian mungkin ya. Tapi ziarah yang kita maksudnya bukan hanya mengingat kematian, tapi mendoakan almarhum yang sedang dikubur di makam itu. Jadi kalau ada rezekinya dan insya Allah jamin pasti rezekinya kalau kita niatnya baik, kita menziarahi kuburan orang tua kita. Ya. Minimal sebulan sekali kalau sempat. Kalau tidak sempat ya kudu nyempat karena kumaha deui. Memang mereka adalah asal kita. Kemudian kalau menziarahi makam muslim yang lain itu mungkin sekedar untuk zikrul maut, mengingat kematian. Tapi mendoakannya kan tidak ada. Mendoakannya ya ke apa namanya? Kalau kita mau mendoakan sekaligus ziarah, sekaligus zikrul maut adalah ke kerabat kita. Tapi tradisinya biasanya mau bulan puasa atau mau lebaran. Itu tidak nyunah sebenarnya. Kuburan ramai banget kayak pasar. Itu tidak nyunah. Yang nyunah itu justru kita itu sesering mungkin yang kita sanggup dan tidak ngumpul di satu hari. Mungkin fikih sosialnya begini, kenapa seminggu sekali? Libur. Karena libur dan jadwal mudiknya setahun sekali. Makanya mungkin emang pemimpin anyar sugan we masih mudik 4 kali setahun. Jadi bisa ziarah gitu. Kalau perempuan bagaimana? Perempuan juga boleh, ya kan. Dulunya sempat dilarang, tetapi akhirnya dibolehkan. Karena apa? Karena perempuan itu lemah hatinya. Kalau mereka biarkan ziarah gitu, ketika imannya masih lemah bahaya. Makanya Cukup doa saja atau bawa air juga tuh. doa saja, salam, doa ya. Kemudian setelah itu mengingat kematian. Ya. Tidak harus bawa bunga. Nah itu teh memang fikihnya tuh begini. Nabi itu kan pernah mendengar ada orang mendapat kesulitan di kuburnya, lalu beliau memotong pelepah kurma yang masih basah ditancapkan begitu. Selama pohon batang kurma ini tidak kering, yang di dalam kubur diringankan. Nah permasalahannya apakah itu khususiatur Rasul, kekhususan beliau, khusus karena beliau memang Allah mampukan mendengar jeritan alam kubur, ataukah memang berlaku untuk semua orang? Tapi saya lebih setuju bahwa itu kekhususan. Satu karena beliau mendengar kesusahan alam kubur, dan yang kedua beliau juga punya syafaat. Gitu kan. Beda dengan kita nggak mendengar bahwa di kuburan teh kerbagja senang gitu kan, orang nggak apa. Ataukah sebaliknya? Nah, maka dari itu menurut saya yang namanya menanam pelepah kurma itu kekhususan Nabi SAW. Kalaupun ada yang berpendapat itu adalah berlaku umum, ya mangga silakan saja. Tapi saya lebih hati-hati, lebih tepat kepada tadi cukup dengan doa dan yang kedua, apakah boleh juga yang namanya bunga-bungaan dikiaskan dengan pelepah kurma? Kan beda. Ya, pelepah kurma dengan bunga itu beda. Tapi ada yang mengkiaskan dari Arab mah kurma atau di orang mah maknya kudu nuar kalapa kan gitu. Gitu kan. Jangkung ke kalapa gimana motongnya. Nah, itu akhirnya jadi aku kembang saja. Kan surawung ya kembang itu. Sana surawung anu mirip surawung teh. Jadi malah kalau biji surawung ini bukan jadi. Bukan surawung, ada nama lain tapi bukan surawung. Surawung buat dimakan kan ya? Ada lagi gitu. Bukan, ada seperti surawung tapi bukan surawung gitu. Apa ya? Ustaz, ada mazhab tertentu kalau suaminya meninggal istri nggak boleh ngantar ke makam ya? Nggak boleh? Ngantar ke makam. Ngantar ke makam. Ada ya pemahaman begitu. Sebenarnya boleh. Tidak ada larangan. Hanya saja dulu pernah dilarang Tidak kuat. karena perempuan itu banyak kuat dan keimanan kan baru ditanamkan oleh Nabi SAW. Baru ditanamkan. Kuntu nahaitu an ziyaratul kubur fazuruha. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur karena imannya baru tumbuh nih imannya. Nah sekarang fazuruha.
Kenapa dulu Nabi melarang? Karena ziarah ala zaman jahiliyah itu segala rupa Pak Haji. Niyahah tuh. Meratap-ratap. Iya. Ada yang kedada. Jadi meratap-ratap gitu, menangis meraung-raung, memukul muka, memukul dada. Nah Nabi itu melarang begitu. Dan biasa itu teh perempuan. Yang biasa mukul wajah, mukul dada, mukul badan tuh perempuan. Kalau lagi meraung-raung itu sudah tidak bisa dikendalikan. Di kuburannya bakar riuh pasti lagi. Akhirnya mereka dilarang di awal-awal menziarahi. Nah kesininya kan sudah kuat, sudah ada namanya al-iman ar-ridho bil qada kan, ridho dengan takdir, iman dengan qada. Ini mereka. Dan fakta sekarang mengatakan ibu-ibu ataupun para istri yang ikut kuburan sekarang sudah tidak ada lagi yang begitu Pak. Yang mukul muka mukul, karena sudah ada iman. Ya semuanya kembali kepada Allah, semuanya milik Allah dan dipasrahkan saja, ikhlas. Ada dijaga tuh ya. Ya. Ada harus dijaga. Ya di kuburan kan orang Pakaian dan lain-lain. sudah tahu hukumnya. Si perempuan itu. Betul. Langkahi kuburan nggak boleh. Nggak boleh. Duduk, bahkan dikatakan duduk itu lebih baik ditusuk oleh besi duburnya daripada duduk di kuburan. Tapi susah ya Pak, Bapak Kapalawan semua bisa. Wah, kuburan harus lain kan. Kalau di Indonesia Pak, mohon maaf, di Indonesia kuburan yang paling ideal itu kalau menurut saya di Indonesia ya, kuburan pahlawan. Pahlawan. Pertama pendek, sesuai dengan anjurannya kan, pendek, tidak tinggi, sederhana, bersahaja. Tidak Kemudian ada ganggangnya. Ayo orang mah kan kuburan tuh mewah-mewah kok, jangkung, kemudian teh di saungan, dan bisa kehujanan kan mereka teh, diriseun kehujanan, di lampuan, kemudian marmer, metiseun gitu. Yang tentaranya pemakaman bikin. Itu yang bagus itu ya pemakaman pahlawan itu. Kalau ke tentara pemakaman bikin. Gitu ya. Karena mungkin tentara dulu dari fikih ngambilnya. Wah ini sesuai dengan ajar. Nah yang namanya nikah mati itu kan urusan agama. Ya kembalikannya ke agama. Sehingga anjuran Nabi, larangan Nabi membangun kuburan, meninggikan kuburan, kemudian menyaungan segala macam itu diamalkan oleh tentara itu di pemakaman pahlawan. Nah orang akhirnya palong-palong penjangkung-jangkung di saungan di kopian, kadang di kopian itu Pak, di kopian, di saungan, di segala macam. Nah itu mudah-mudahan menjadi tambahan buat kita, dan insyaallah kita lanjutkan lagi dalam kajian berikutnya. Al-haqqu min rabbikum wa ma taufiquna illa billah wallahu ta'ala a'lam bis-shawab bi muradihi. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.